Halo semuanya, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan Ibu Ratna Timu di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu iklan, apa itu slogan, dan juga apa itu poster. Nah, anak-anak tentunya kalian sudah mengetahui pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang baru, tapi sebelum daripada itu, kita harus mengawali semuanya dengan doa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat terlaksanakan dengan baik. Baik anak-anak, dalam hitungan ketiga, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian dan juga Ibu untuk kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Amin anak-anak. Baik anak-anak, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan memulai pembelajaran yang baru pada hari ini, yaitu tentang pola penyajian iklan, slogan, dan juga poster. Nah anak-anak, kemarin kalian telah belajar tentang pengertian dari iklan, slogan, dan poster itu sendiri. Nah hari ini kita belajar lagi hal yang baru, yaitu apa itu pola penyajian dari iklan, slogan, dan poster. Nah anak-anak, indikator yang akan kita capai pada hari ini yaitu tentang menganalisis unsur-unsur pembentuk dari iklan, slogan, dan poster. Ya anak-anak, sebelum kita belajar tentang apa itu pola penyajian iklan, slogan, dan poster, kita akan belajar terlebih dahulu pada pertemuan pertama ini tentang menganalisis unsur-unsur pembentuk dari iklan, slogan, dan poster itu sendiri anak-anak. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita dari pola penyajian iklan, slogan, dan poster adalah menjelaskan unsur-unsur pembentuk dari iklan, slogan, dan poster itu. Nah anak-anak, pada pertemuan ini kita hanya fokus pada unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster anak-anak. Anak-anak, yang harus kalian ketahui bahwa secara umum ada 6 unsur pembentuk dari iklan, slogan, dan poster yang telah kita pelajari sebelumnya anak-anak. Apa itu 6 unsur pembentuk iklan itu? Nah anak-anak, hari ini kita akan fokus belajar tentang itu anak-anak. Yang pertama, unsur yang pertama adalah unsur sumber. Unsur yang pertama adalah sumber anak-anak. Sumber merupakan pemasang iklan atau penyandang dana dari pemasang suatu iklan. Ibu ulangi ya. Sumber merupakan pemasang iklan atau penyandang dana dari pemasang suatu iklan. Anak-anak, biasanya iklan akan menggunakan jasa agen periklanan. Agen periklanan akan membuat desain iklan untuk disebarkan ke berbagai media. Ya, jadi sumber berarti pemasang iklan atau jasa agen periklanan. Ya anak-anak. Jadi itu merupakan sumber yang pertama. Sumber yang kedua anak-anak, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan di dalam iklan, slogan, maupun poster. Bentuk dari pesan itu bisa berupa pesan verbal dan juga pesan non-verbal. Pasti dalam benak kalian berpikir, apa itu verbal dan apa itu non-verbal? Ya, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, verbal secara lisan dan bukan tertulis. Ya, verbal itu berarti secara lisan dan bukan tertulis. Jadi pesan verbal yang dimaksud di dalam iklan adalah
pesan yang disampaikan melalui lisan, ya, melalui lisan. Sedangkan nonverbal adalah tidak dalam bentuk percakapan, tidak dalam bentuk bahasa. Jadi, pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan melalui gambar atau audio visual. Ya, pesan yang digambarkan melalui gambar atau video. Ya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu media. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan iklan tersebut. Ya. Media, contoh dari media itu sendiri adalah media cetak, misalnya koran, kemudian majalah, kemudian tabloid. Kemudian media, ada media elektronik. Ada media elektronik misalnya radio dan televisi. Ada juga yang disebut dengan media digital, misalnya ada handphone, ada internet. Ya, bagi orang kota pasti sudah mengetahui bahwa iklan digital itu ada di internet. Kemudian ada juga sarana-sarana lain yang bisa dipakai untuk memasang iklan atau media lain yang bisa digunakan untuk iklan, slogan, dan poster. Baik anak-anak, unsur yang keempat ada unsur penerima. Kenapa itu unsur penerima? Unsur penerima itu adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek dari iklan. Orang yang akan menerima iklan tersebut, anak-anak. Baik, unsur yang kelima adalah efek. Efek sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada diri penerima atau dampak perubahan yang diharapkan adalah dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kemudian kebiasaan dalam pola hidup. Yang keenam, unsur yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi atau respon penerima pesan yang dikehendaki dari pemberi pesan. Ya. Umpan balik adalah tanggapan atau reaksi ataupun respon penerima pesan yang dikehendaki dari pemberi pesan. Contoh dari umpan balik itu adalah anak-anak, penerima pesan membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua adalah penerima pesan dari iklan layanan masyarakat melalui slogan yang ditempelkan. Misalnya slogannya berbunyi tentang jagalah kebersihan, maka yang diharapkan dari pemberi pesan adalah penerima pesan itu akan menjaga kesehatan setelah membaca slogan tersebut. Nah, anak-anak, itu merupakan pola atau unsur, bukan pola ya anak-anak, unsur-unsur pembentuk dari teks iklan, slogan, dan poster. Ada 6 ya anak-anak, ada 6. Ibu ulangi, ada unsur media, ada unsur penerima, ada unsur efeknya, ada unsur sumbernya, dan ada unsur pesan, kemudian ada unsur umpan balik. Nah, anak-anak, ibu berharap setelah dari kalian mengamati video ini, ibu berharap kalian dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Setelah ini, kalian dapat melanjutkan pembelajaran dengan mengerjakan pembahasan soal yang ibu bagikan melalui WhatsApp grup kalian
sehingga dapat memperdalam pengetahuan kalian tentang unsur pembentuk dari iklan, slogan, dan poster itu sendiri anak-anak. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu berharap kalian dapat menjadikan video ini menjadi bermanfaat dalam pembelajaran kalian. Sampai jumpa.